Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai wisata dalam pengetahuan. Marilah kita simak video berikut ini dan ikuti sampai selesai. Kali ini kita akan mengawali wisata pengetahuan yang dimana letaknya di suatu negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Salah satunya ialah di negara Indonesia. Tentunya kita sangat tahu dengan negara Indonesia yang begitu luasnya dan memiliki banyak destinasi wisata yang indah dan dapat dilihat oleh kacamata dunia. Bukan hanya itu, destinasi tempat wisata saja terlebih lagi dalam kehidupan masyarakatnya tentu sangat beragam, mulai dari suku, budaya, dan agamanya. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau dan tentunya akan berbeda juga keanekaragaman dan pola cara hidup kesehariannya. Tentunya kita pasti mengetahui banyak keragaman budaya, suku, agama, akan tetapi berbagai macam banyaknya suku, budaya, dan agama sangatlah membuktikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman dan menunjukkan Indonesia ini adalah negara yang besar dan majemuk. Jika kita lihat kemajemukan di Indonesia ini terbukti menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tentu kemerdekaan ini diraih secara bersama-sama oleh para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita yang senantiasa berkorban jasa, jiwa, dan raganya. Jika kemajemukan ini tidak terjalin baik, tentu bisa kita bayangkan. Coba kita bayangkan betapa sulitnya kita untuk bersatu di dalam suatu perbedaan. Ketika kita mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kemerdekaan, tentunya kemerdekaan tidak dapat diraih dan mungkin kita saat ini masih dalam keadaan dijajah. Baik, mari saya ajak untuk menengok sejarah perjuangan Indonesia terlebih dahulu dan nantinya kita akan lebih menghayati, memaknai dari kekuatan persatuan dan menghargai kemajemukan yang ada. Mari kita menengok sejarah perjuangan Indonesia. Indonesia yang awalnya dijajah oleh kolonial Belanda yang begitu lama, kurang lebih 365 tahun. Di benak pikiran kita tentunya lama sekali. Tetapi kita muncul pertanyaan nih. Banyak pulau di Indonesia dan jauh jaraknya antar pulau lain, kenapa sih Indonesia ini bisa merdeka? Tentunya berawal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak asing maknanya bagi kita tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, yang berarti semangat bersatu, persatuan. Dalam hal itu, semangat bersatu melawan penjajah tanpa memandang perbedaan. Bersama-sama tujuannya intinya ialah meraih kemerdekaan. Tentu menjadi teladan bagi kita atas perjuangan pahlawan yang gigih rela mengorbankan segala jiwa, raga, dan hartanya untuk membela tanah air ini. Akhirnya hasil yang didapat ialah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini adalah buah hasil dari persatuan. Sebenarnya Indonesia merdeka pada saat itu bukanlah karena memiliki persenjataan yang kuat, persenjataan yang canggih, akan tetapi yang menjadikan kuat ialah persaudaraan.
Indonesia yang banyak keragaman, salah satunya berbagai macam agama, harus saling bahu-membahu menjaga. Bukanlah hal yang mudah untuk menjaga keragaman yang banyak, tetapi semua akan bisa jika kekuatan persatuan tetap terjalin dengan penuh keharmonisan. Berbeda agama bukanlah menjadi permasalahan besar, akan tetapi berbeda agama untuk menjadikan kerukunan yang besar dengan saling menghormati dan saling menghargai. Hal itu menandakan seseorang bersikap moderasi beragama. Pada zaman sekarang ini muncul istilah yang namanya moderasi. Tentunya kita sering mendengarkan moderasi beragama atau sikap moderat. Sebenarnya secara tidak langsung kita telah melakukannya, dan para pendahulu kita telah mencontohkan bagaimana bersikap moderat, bersikap moderasi beragama. Dan secara tidak langsung juga dalam aktivitas sosial kita terkadang sudah melakukan yang namanya moderasi beragama. Perlu diketahui, secara bahasa kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi, moderasi ini adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim atau keras. Moderasi juga dimaknai sebagai sinergi antara keadilan dan kebaikan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, memiliki makna dengan kata tawasud, yaitu tengah-tengah. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasatiyah sendiri yang diartikan sebagai pilihan terbaik. Pilihan terbaik. Kata wasit ini dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian. Yang pertama ialah penengah, yang kedua pelerai, yang ketiga pemimpin. Menurut pakar bahasa Arab, kata wasat juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Dalam agama Islam yang tercantum di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, terdapat ungkapan ummatan wasaton, wa ja'alnakum ummatan wasaton. Menurut ahli tafsir, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Nah, kemudian beragama sendiri menurut bahasa adalah menganut agama. Beragama berarti beribadah taat kepada agama sesuai ajarannya. Jadi beragama ialah menebar kedamaian, kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Agama hadir di tengah-tengah kita agar kehidupan kita lebih terarah dan harmonis dalam keberlangsungan kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa moderasi beragama ialah memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan biasa-biasa saja. Artinya apa? Tidak terlalu berlebihan, tidak melakukan ujaran kebencian, namun mengedepankan mempererat kerukunan. Contoh moderasi beragama dalam kehidupan. Ada tetangga kita mengalami kesusahan, walaupun orang yang akan kita tolong itu berbeda keyakinan agamanya dengan kita, tentu haruslah kita tolong. Tidak ada salahnya kita menolong orang yang kesusahan di saat kita bisa dan mampu membantunya. Ketika orang lain ingin menjalankan ibadah yang tentunya berbeda dengan keyakinan kita harus hargai dan hormati. Karena apa? Setiap orang memiliki haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jika kita bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Syria, Afghanistan, kita lihat di laman berita, di banyaknya info berita, banyaknya konflik yang timbul, perang yang terus berlangsung.
Bukannya di sana itu tempat untuk berperang, tidak, akan tetapi kita bisa melihat bagaimana kurangnya untuk menjaga persatuan bersama. Dengan demikian, ketika kita mampu menerima perbedaan, maka perasaan harmonis akan perbedaan tumbuh dengan rasa kasih sayang, ketenangan, dan kenyamanan. Di penghujung akhir video ini, bahwa bisa kita simpulkan moderasi beragama bukan menjadikan seseorang menjadi lemah dalam beragama, dan bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Mengedepankan bersikap moderat, menerima segala perbedaan, menghargai pandangan, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam menebarkan kebaikan. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia dengan bermoderasi beragama, dan jangan biarkan Indonesia ini menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, banyak ujaran kebencian, tetapi menjadikan bumi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Keberagaman bukan untuk memecah belah, namun keberagaman justru akan menumbuhkan kerukunan. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di wisata pengetahuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.